Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Prengus TV bersama dengan guru kita Akang Anom 313 nih. Boleh. Udah kembali lagi nih ya di channel Prengus TV. Alhamdulillah malam hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kang. Ya, Dari teman-teman Prengus TV nih Kang. ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai, Santai. betul. Sekarang ada ini ya, tim baru. Ada tim baru nih, Ada. emang Yang masuk ke podcast kita banyak nih. betul. Pokuncung. Pokuncung, Pokuncung. Pokuncung, ya. Dia emang agak selalu muncung dia. Agak selalu Betul. Lu emang kesini mau ngapain rencananya? Ada yang mau ditanyain nih, Tanyain, ada banyak. banyak Dari siapa? dari teman-teman kita Teman- yang ada di online. Oh, netizen berarti. Netizen. Dari netizen nih, Kang. Followers dong. Followers, benar. Followers. Dari followers kita lah ya. Betul. Kira-kira pembahasannya apa? Mulai dari yang pertama. Silakan Abang Puput. Boleh. Dari yang pertama sih ada Sampai beberapa. dicatat sama dia. Ada di sini sih. Oh ya, dicatat ya. Dicatat. Kita semua udah ada tercatat, Kang. Alhamdulillah profesional sedikit lah. Ya, apa tuh yang benar? Jadi gini, Kang. Cara pertanyaan yang pertama sih dari teman-teman kita juga dari followers kita. Oke. Izin bertanya. Pertanyaannya, cara mensucikan diri. Padahal dia tahu nih, Kang. Itu udah haram nih, makan makanan haram, minum-minuman yang haram, dilarang sama Allah. Dan dia mau kembali lagi suci. Kira-kira itu bagaimana caranya untuk mensucikan dirinya? Seperti itu sih, Kang. Kalau terkena air liur B1, B2, Betul. anjing dan babi, Mm-mm. air liurnya, najisnya, kotorannya, itu mensucikannya bisa dengan 7 kali penyucian yang salah satunya menggunakan tanah. Atau- Tanah. ya. Siap-siap. Tanahnya yang suci. Mm-mm. Atau satu ember air suci dan mensucikan dicampur dengan tanah yang suci dan mensucikan, kita aduk-aduk sampai airnya jadi warna coklat tuh, baru dibasuh ke kaki kita atau ke tangan kita, tangan yang terkena dengan perkara najis. Oh, Nah, ini kan siap. konteksnya ini yang kemakan nih. Iya. Berarti Ada ada, yang makan juga. orang makan daging Makan. B1 dan B2 nih. Betul. Harus makan tanah. Jangan kalau dan makin gimana? Kalau lo ada urusannya. Lah iya. Iya. Nah, Terus gimana itu, Kang? kembung juga tuh. Tapi daerah Jawa kan ada makanan ringan yang terbuat dari ampau. Apa namanya itu? Yang mana tuh, Kang? Ada nih, jawab teman-teman, di Jawa tuh ada makanan ringan yang terbuat dari bukan tanah, dia lebih ke lumpur gitu, kayak apa? Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Oh, ada ya? Ada. Oke, saya berarti harus makan itu berarti. PR buat followers yang nggak harus makan itu. Oh, Kan belum dijawab ini. siap. Jadi jawabannya, kalau udah termakan, konteksnya kita kaji. Mm-mm. Pertama, dia nggak tahu nih bahwa ternyata daging B1 B2 ini haram. Oke. Oke. Dimakan nih sama dia nih, karena dia nggak tahu. Nggak tahu. Maka hukum dosanya itu 1. Ketika dia tahu. Nah, kalau misalkan dia sudah mengetahui Tapi bahwasannya kan itu jarang haram. nih, tapi jarang orang yang nggak tahu bahwa hukum B1 B2 itu haram. Mm-mm. Kalau dia Islam, Tuh. berarti konteksnya jarang. Dia bodohnya guer makbur. Jarang sekarang orang yang bodoh guer makbur. Bodoh yang dimuliakan agama. Kalau dia tahu bahwa itu haram dan dia makan, dosanya 2 kali lipat. Mm-mm. Tahu bahwa itu haram dan tahu bahwa melakukannya itu haram, tapi terus dilakukan. Terus kalau yang di kulit nempel bisa kita sucikan dengan air yang dicampur dengan tanah. Kalau udah masuk ke dalam perut, gimana nih cara nyucinya? Nah, itu dia. Apakah harus makan tanah sesuai apa yang Pengunjung tadi, Bang. Kuncung bilang? Apakah harus makan keripik tanah liat? Iya, tanah liat. Enggak. Tubu ilallah taubatan nasuha. Cukup bertobat kepada Allah dari hal-hal yang sudah kita lalui. Semoga Allah memaafkan kita. Amin. Ya Nggak Allah. mungkin dong kalau hati pengen bersih makan rinso. Mau dikupiak dulu, Cung. Mau Kalau iya, lo kalau kata mak kita nih, Kang nih. Tong lu kotor baju pada kotor belok jangan kayak gitu. Iya. Dikupiak, Kang. dikup ya kan nggak Iya. mungkin ya. Lalu? Berarti ternyata Islam itu nggak memberatkan. Oh, Iya, enggak. enggak. sebenarnya. Islam itu indah ya, Kang. Indah. Betul. Hati kita ada berapa, Mpok Kuncung? Atu Kalau 2, milik orang. hati-hati. Ibu ya. Dan aku Satu hati, kalau 2 hati. hati-hati. Jadi gitu teman-teman ya, cara mensucikannya dari sesuatu yang udah terlanjur kita makan. Ingat, dalam minhus taniya wa man akalal haram, mata kalbu, orang yang memakan perkara yang haram terbiasa memakan perkara yang haram, mata kalbu, mati hatinya. Kalau udah mati hatinya, selesai, dia menggampangkan agama, dinasihatin susah, mendengar azan juga belang bentong. Tapi gitu tuh, karena hatinya udah mati. Sebodoh lah berarti Sebodohan mereka. orang. Sebodoh. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi nggak Cung kira-kira pertanyaannya Cung? Ada lagi nih. Coba tolong dicek dulu. Oke. Kita hidupin dulu ya. Orang-orang datang bawa pertanyaan doang ini. Aji mumpung. Mm-mm. Itu dia. Karena kita jarang-jarang nih ketemu beliau di sini ya. Betul, Ada. betul sekali. Lanjut yang kedua pertanyaannya. Mana ya? Apa tuh? Jadi ada seseorang ini Kang Nah, yang memimpi buruk. Di mimpinya itu ada gagak atau jalak. Apakah burung. burung, ya betul. Apakah itu dimaksud mimpi buruk atau bukan? Apa gue yang jawab nih? Coba. Mimpi burung-burungan, mendingan mimpi burung itu kita goreng aja Kang. Burungnya digoreng. Burung goreng, wah enak banget itu, cakep. Burung gagak mah kagak enak, Bang. Oh iya ya. Burung dara yang enak. Tuh. Burung dara. Iya. Itu enak tuh. Halo, Gojek, tolong burung darah. Enggak di-endorse ya. Di skip ya pas ngomong Skip. Go. Monggo Kang. Begini, kebetulan saya bukan ahli dalam tafsir mimpi juga. Bukan ahli dalam perhitungan juga. Dan nggak mau ngadi-ngadi lah. Terus begini, saya mengambil fatwa dari Mbah Maimun Jubair Al-Maghfurlah, salah satu tokoh ulama termasyhur di daerah Jawa ya. Beliau pernah bilang ketika ada yang bertanya tentang mimpi buruk, jawaban beliau, anggap aja semua mimpi itu baik biar kita jadi pribadi yang berprasangka baik kepada Allah. Siap. Itu jawabannya. Jadi setiap mimpi itu baik. Mimpi itu kan bunga tidur. Berarti nggak ada lah yang buruk, mimpi buruk tuh nggak ada lah ya. Kenapa mimpi disebut bunga tidur? Kembang tidur. Kembang Oh, tidur. bunga tidur lah ya. Iya. Kenapa mimpi disebut bunga tidur? Kalau disebutnya Duit tidur nggak mungkin. repot Kang. Repot. Kalau disebut kebun tidur capek. Capek. Ngaconya. Nah iya Jadi bener. langsung bunga aja, udah jadi bunga gitu kan enak. Tapi ada sih kalau itu namanya kembang pasir. Kembang pasir Iya. ada. Itu ada. Jadi hewan kaki 4 Kang. Oh iya. Dia suka di pasir itu kadang-kadang mau. Ini FOMO nih, Aduh. FOMO. Bang Gopo ini FOMO. Ya, begitu loh teman-teman. Ya, siap. Wallahu a'lam. Oke. Ada lagi nggak? Kayaknya masih banyak deh. Kayaknya nih malam ini banyak banget nih Kang pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Makanya badan saya boros nih dikasihnya pertanyaan. Iya. Makanya nih buat teman-teman yang barangkali ada yang mau kasih vitamin, Langsung calling kita. langsung calling kita boleh lah. Siap nerima sponsor katanya. Sponsor ya? Sponsor, Oh, siap. Kita siap terima pokoknya lah. Ini Kang, ada lagi nih Kang. Jadi di beberapa daerah sih Kang ya, termasuk daerah saya juga sih. Kalau misalkan mau ngadain maulid, rajab dan sebagainya, kan kita ngundang-undang kiai, Nah. ngundang akang, ngundang Oke. dan para habaib. Itu kenapa sih Kang selalu dibatasin dengan kain yang pria dan wanita? Itu maksudnya bagaimana Kang kira-kira itu penjelasannya Kang? Mohon izin Kang. Berkumpulnya Mm-mm. laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat Mm-mm. yang tidak ada tanda kutipnya ya, Mm-mm. itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik ke depannya. Mm-mm. Maka harus ada yang namanya syatir. Syatir itu penghalang. Nah, Penghalang. itu penghalang tuh untuk membedakan mana laki-laki mana perempuan. Oh gitu. Iya. Sampai sejauh ini penghalangnya baru satu, laki-laki dan perempuan. Mungkin nanti ke depannya ada penghalang juga buat bencong ini. Nggak tahu ya. Aduh, vitamin. Lanjut. Oh jadi penjelasannya itulah intinya sih nggak boleh gabung lah ya Syatir Kang. ya, betul. Karena kalau digabungin repot, khawatir ada yang ketiga. ya. Itu Cung. Lu harus tahu juga Cung Saya konteks tahu. itu. Saya tahu. Tahu apa? Gordeng kan? Gordeng ya, syatir Gordeng. penghalang. Nah itu. Oh itu aja ya. Iya, betul. Karena gorden. Gordeng konteksnya. Coba ada lagi nggak dilihat dulu dong. Boleh, Banyak boleh, nih. boleh. Lanjut Banyak lagi banget ya. nih di sini nih. Kita lanjut lagi. Kemana ini? Banyak banget Nah, nih pertanyaan orang nih. Banyak banget emang ini Kang. Netizen banyak yang bertanya Kang. Iya. Mm-mm. Soalnya kalau saya jawab sendiri Hanya repot menunggu. urusannya. Nah, Repot ini urusannya. dulu. Ini, Mm-mm. jangankan orang lain. Saya pun kadang bertanya. Hmm. Apakah doa bisa merubah takdir Allah? Nah, Oke. Itu dalam banget tuh. apakah doa bisa merubah takdir Takdir Allah? Oke. Nah, tuh. Kita kembali kepada takdir itu sendiri, bahwa takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Mm. Ada takdir dan nasib ya. Kalau nasib itu dibentuk oleh diri orang itu sendiri. Betul. Jadi ya nasibnya pengen begitu ya. Oh iya, Ada Bu. takdir. Iya. Takdir mubrom sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan tidak bisa diganggu gugat. Takdir mu'allaq sesuatu yang Allah tetapkan tapi masih bisa kita ikhtiarkan. Salah Mm. satunya dengan doa. La yaruddul qada ayqada mu'allaq illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir ayqada mu'allaq illa doa, kecuali takdir mu'allaq illa doa, kecuali doa. Jadi doa itu masih bisa kita menembus dinding roda putaran takdir mu'allaqnya Allah. Merubah. Ad-doa usilahul mu'min, karena doa adalah senjata orang yang beriman. Allah sendiri yang berjanji, ud'uni pastajib lakum, berdoalah maka aku akan mengijabah. Itu janji Allah, bukan janji manusia. Jadi setiap pokoknya ketika kita doa, ya Allah ampunin dosa saya. Ya. Insya Allah diampuni ya.
Berarti tergantung doa lu nya, Cung. Tergantung keseriusan dan Tuh. tidaknya kita pada doa. Lah, saya mah tenang aja, Puy. Tergantung lu nya lah. Ya enggak aman, orang gue punya nabi ke 26. Ayo, orang dalam. Ih, ada orang dalam Ada kan. orang dalam. Repot di urusannya Iya. ada orang Makanya dalam nih. lebih baik kita menghendaki, mengikuti, mempercayai janji Allah daripada janji manusia. Tuh. Betul. Lebih baik secangkir kopi daripada sebuah janji, karena manisnya kopi bisa dinikmati tapi manisnya janji melukai. La ilaha illallah. Masya Allah. Termasuk Yang beliau ini nih, suka janji. Suka Aduh. menyakiti, makanya badannya 7 Menyakiti. bulan. Ini gara-gara apa ini ya? Nasi kotak. Next. Oke, Lanjut, Boy. next lagi ya Kang ya. Nah ini Kang, ini sih emang ada juga ya. Kadang mau sholat jenazah itu Kang, setelah subuh, setelah asar, maghrib, isya, itu boleh atau enggak Kang? Sholat jenazah itu sholat yang memiliki sebab, dimanapun boleh. Ada waktu-waktu dimana kita nggak boleh ngelakuin sholat, kecuali sholat yang punya sebab. Salah satu diantaranya, ba'da sholat asar tuh sampai maghrib kita nggak boleh tuh ngelaksanain sholat, kecuali sholat yang punya sebab. Sholat sunnah tuh nggak boleh tuh dilaksanain di habis asar. Tapi kalau kodok sholat qobliyah asar boleh dilakukan ba'da asar. Oh gitu. Tapi kalau kodok sholat duhur boleh dilakukan ba'da asar. Sholat jenazah pun sama, salah satu sholat yang memiliki sebab dan boleh dilakukan di ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da subuh dan lain sebagainya. Jadi salah satu sholat yang tidak memiliki waktu sebab boleh dilakukan di waktu yang manapun. Dan Siap. ada tempat yang nggak ada batasan untuk melaksanakan sholat, itu salah satunya Mekah. Di Mekah tuh mau 24 jam kita sholat terus nggak apa-apa, nggak ada batasan. Oh gitu. Ih, oke kan? Mantap, masya Allah banget. Mudah-mudahan Cung, ya. kita semua bisa kebaikan. Amin ya Allah, amin. Doain ya teman-teman semuanya biar kita sama-sama sekeluarga bisa Naikin haji, Iya. iya, Pergi haji kali Kang. pergi haji. Pergi haji. Kalau naikin haji repot. Bodoh, balak 6 katanya. Ini Oke. Kang nih, kemarin sudah dapat callingan Kang. Wow, dari orang jauh lah pokoknya. Ditelepon Cung gue ditelepon. Keren. Dengerin orang ngomong. Ini udah. Orang ngomong, ini aja Kang. Ditelepon gue ditelepon, Oke. ceritanya nih. Puy, gue mau nanya dong. Dibilang begitu nih Kang sama saya Kang. Lu mau nanya apaan? Bab fikih dia bilang. Wah, cakep nih bab fikih. Nih, Saya repot nih urusannya nih menjawab nih Kang. apa tuh? Dibilang begini, kan kalau kita mau sholat itu kan harus wudhu dulu nih, ya kan? Setelah wudhu baru melaksanakan sholat. Nih dia lagi sholat nih Kang, udah wudhu, udah sholat terus segala macem, dia buang angin, batal dong, Iya. wudhunya batal, sholatnya batal. Tapi dia bingungnya kenapa? Kenapa harus wudhu lagi? Muka lagi yang dibasuh. Nah itu gimana Bukan tuh Kang? pantat. Bukan. Oke, sekarang itu sebenarnya analogi. Jadi harus dijawab lagi biar cocok logi, dijawabnya dengan analogi lagi. Orang berwudu yang dibasuh muka, tapi kalau pas kentut kenapa yang dibasuh harus muka lagi? Betul. Kenapa bukan dubur ya? Iya. Bukan mantan, gitu. Iya. Saya nanya nih sama Pak Guncung. Kalau ada orang buang angin, kentut lah. Mau ada suaranya, mau nggak ada suaranya. Yang merah muka apa-apanya. Kok yang merah muka Kang? Lah iya, kalau orang kentut depan orang banyak yang merah apa? Muka. Lah udah. Karena dia malu ya kan? Malu. Nah, benar. Kenapa yang kentut mantat yang merah mukanya? Loh, Kenapa nggak iya, mantatnya benar. aja yang merah? Masuk analogi itu. Nah, itu Benar, bisa benar, boleh. benar, Tapi benar. begini teman-teman, sebenarnya nggak selalu kalau orang kentut itu nggak harus istinja itu bersuci, mensucikan siap. duburnya gitu. Oh, gitu. Nggak selalu begitu. Tergantung dulu dia ngebuang anginnya tuh sama isi-isinya apa kagak? Ngikut. Ini tuh Kecipirit. kecipirit. Kalau kecipirit, anginnya sama buburnya ikut, ya wajib dia basuh tuh buat Itu ngilangin repot. najisnya. Oh iya benar. Iya, tapi kalau anginnya keluar nggak bersama dengan teman-temannya, ya tinggal wudhu aja. Jadi Iya, begitu. oh. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Benar Cung. Jadi lu kalau itu pilih-pilih dulu nih. Sedikit-sedikit aja. Jangan sampai semuanya. Ngeri ini yang ngeri. Repot urusannya. Nah, Tapi itu. sebetulnya kita kentut itu bisa ditahan loh, Puy. Jangan. Kalau kata orang bilang yang ada masuk rumah sakit. Nah, di rumah sakit. Kentut adalah angin, tulang senang boleh pulangin. Tuh, Ya, begitu. iya. Betul. Next, ada Nih. lagi? Ada sih Kang. Itu dua orang itu telepon saya juga sama dengan orang yang berbeda. Oke. Pertanyaan sih apa ya? Makhluk Kang katanya. Dia menanyakan makhluk, bukan manusia nih. Makhluk. Makhluk. Contohnya? Ya kita makhluk ini. Kita makhluk Kita ini, makhluk. makhluk. Lu makhluk bukan ya? Makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan.
Jadi pertanyaan gini Kang, makhluk yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa dan tugasnya itu apa Kang? Kira-kira Kang? Kalau Mohon izin, makhluk, Kang. kalau pertanyaannya makhluk apa yang Allah ciptakan, berarti konteksnya bukan manusia. Kalau manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam. Adam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah, khilafiyah, ada banyak perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan Nur Muhammad, Siap. makhluk. Siap. Nah, yang sahih itu qalam. Al-qalam. Qalam itu pena. Pertama kali makhluk yang Allah ciptakan. Nah, untuk apa tugasnya si pena ini? Nun wal qalami wa ma yasurun. Nun wal qalam, pena. Nah, pena ini Allah ciptakan, si qalam ini Allah ciptakan untuk menulis semua tragedi-tragedi yang akan terjadi dari mulai terciptanya alam semesta sampai akhir nanti kiamat. Oh. Nah, itu kalau manusia Nabi Adam. Nabi Adam betul. Tentunya. Begitu jawabannya. Wallahu Berarti a'lam. tugasnya untuk menulis yang ada di dunia inilah Kang ya, Iya. semua mau kebaikan keburukan dari alam semesta, Betul. alam dunia atau alam akhirat lah ya Kang. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Kang. Betul, semuanya. Semuanya. Jadi teman-teman semuanya udah tahu ya jawaban-jawaban dari saya punya guru Akang Anom. Barangkali jangan cuma pertanyaan mulu Kang. Maksudnya tuh, Apa tuh, Puy? ya kali dah. Bodor-bodor. Boleh nanti pertemuan kedua kita ngebodor-bodor, teman-teman. Apa tuh Kang bodoh-bodoh Kang? Bercanda-bercanda kan. Oh, bercanda. Itu Iya. bahasa mana itu? Jangan cuma pertanyaan mulu nih. Sawer Bronx TV-nya. Oh iya benar. Mau ngomong jadi keedak ya. Tapi ada doa ini baca ya. Iya. Jadi kita tutup dengan Ya. Tutup Oke, ya. baiklah. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini kita rasa udah cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi di luar sana, boleh banget langsung di komen di bawah ini ya, langsung ya. Betul, betul. Terus selanjutnya, Puy. Ya udah gitu aja lah, kita ya next part berikutnya nanti kita diskusi lagi, kita sambil bercanda-bercanda bareng semuanya Kang ya. Tuh. Semuanya teman-teman Prengus TV yang udah mampir jangan lupa like, comment, share, Right. subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.